Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Ini merupakan pertemuan perdana kita setelah libur panjang di bulan Ramadan kemarin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, asa an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan untuknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam ilmu dan amal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Fadilatul Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan terakhir kita sudah membahas penamaan akidah dengan berbagai macam namanya. Ada al-iman, ada at-tauhid, ada al-fiqhul akbar, ada as-sunnah, as-syariah dan seterusnya. Maka pembahasan kita di hari ini adalah mengenal penamaan akidah dalam versi firqah yang lain, bukan dalam versinya Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka juga sejatinya memiliki akidah, akan tetapi mereka menamainya dengan nama yang mereka hadirkan sendiri. Dan inilah yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di halaman 25. Beliau berkata, ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah, sekte, selain Ahlus Sunnah sebagai nama dari disiplin ilmu akidah. Dan yang paling terkenal di antaranya yang pertama adalah ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologis mutakallimin, pengagung ilmu kalam seperti aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah dan kelompok lain yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena ilmu kalam itu sendiri merupakan suatu hal yang baru, lagi diada-adakan, dan mempunyai prinsip taqawul, mengatakan sesuatu, mengatasnamakan Allah dengan tidak dilandasi ilmu. Dan larangan tidak bolehnya nama tersebut untuk dipakai karena bertentangan dengan metodologi ulama salaf dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Jadi ilmu kalam sejatinya bagi sekte tersebut, utamanya Mu'tazilah dalam hal ini, adalah akidah bagi mereka, adalah keyakinan, adalah prinsip bagi mereka, di mana mereka senantiasa mengedepankan logika. Bahkan kalaupun harus menomorduakan wahyu, mereka akan menomorduakannya. Bahkan kalau harus mengabaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka akan abaikan demi membela, mengagungkan yang mereka sebut sebagai logika atau akidah dalam versi mereka. Ilmu kalam sendiri
yang dimaksud dengannya adalah kata para ulama ma ahdatsahul mutakallimun fi usuliddin min isbatil aqaid bit turuqil lati ibtakaruha wa a'radu biha amma jaa bihil kitabu was sunnah, adalah ilmu atau prinsip yang diada-adakan oleh ahlul kalam di dalam menetapkan akidah dengan cara yang mereka ada-adakan sendiri, yang bertentangan dengan Alkitabu was Sunnah. Jadi begitu fatal prinsip yang ada pada ilmu kalam ini, karena memang pada dasarnya berpedoman, berlandaskan pada logika semata. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidaklah dilarang untuk memanfaatkan logika kita seoptimal mungkin. Akan tetapi jangan sampai hal tersebut membuat kita jadi lupa bahwa logika tetaplah makhluk yang pasti saja ada kurangnya. Boleh jadi kita tidak bisa menalar satu perkara, ternyata teman kita bisa menalarnya, padahal sama-sama punya logika. Boleh jadi ia tidak bisa menalar satu perkara, namun ternyata kita bisa menalarnya dengan logika kita. Jadi jangan disalahpahami bahwa ketika kita sedang memperingatkan bahayanya ilmu kalam, seakan kita ini adalah orang-orang yang anti logika. Tidak sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memanfaatkan logika ini. Seringkali Allah mengatakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian memiliki akal? Tidakkah kalian menggunakan akal? Kan begitu, sering seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun catatan yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan tersebut justru membuat kita jadi durhaka. Seperti halnya iblis, ketika disuruh untuk sujud oleh Allah kepada Adam, ia membantah dan berkata, saya lebih baik dari Adam. Apa sebabnya? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini dalil apa namanya? Logika. Secara logika benar iblis. Ya, secara logika benar bahwa api jauh lebih mulia daripada tanah. Api itu kan simbol apa? Kekuatan, ya. Apalagi kemarahan boleh jadi. Secara logika betul. Tapi ketika logika itu dipakai untuk membantah instruksi dari Allah, arahan dari Allah, jadi salah di sana. Makanya janganlah kita menjadi hamba yang menuhankan logika seakan-akan semuanya itu harus sejalan dengan logika kita. Kalau sejalan, kita simpulkan hal itu benar. Ketika tidak sejalan dengan logika kita, kita simpulkan hal itu tidak benar. Jangan begitu. Logika ini hanyalah sarana, bukan penentu. Bukan penentu. Dan para ulama salaf kita banyak di antara mereka yang mencela ilmu kalam ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, la yuflihu sahibu kalamin abadan. Seorang ahlul kalam tidak akan beruntung, tidak akan selamat selama-lamanya. Adapun mengapa ilmu ini dinamai dengan ilmu kalam? Wal haqqu annahu summiya bi ilmil kalam li'annahu qa'imun ala kathratil kalami wal khawdi fima la yanfa'. Ilmu seperti ini dinamai dengan ilmu kalam karena ia merupakan ilmu yang berdiri di atas banyak bicara dan terlalu mendalami sesuatu yang tidak ada gunanya. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berkata dalam syarah At-Tahawiyah, wa innama summiya haula'i ahlal kalam li'annahum lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan
wa innama atau bi ziyadati kalamin qad la yufid. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berkata, orang-orang itu dinamakan dengan ahlul kalam karena apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka dakwahkan itu sama sekali tidak memberikan ilmu apa-apa bagi kaum muslimin, tidak membawa manfaat apa-apa. Wa innama atau bi ziyadati kalamin qad la yufid. Mereka hanya menambah-nambahkan indahnya perkataan saja dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya. Tapi seringkali atau tidak jarang, minimal seorang hamba, seorang muslim terperdaya dengan indahnya permainan kalam atau logika mereka, hingga mereka pun mengiyakannya, lantas menolak jelas-jelas apa yang sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita ketahui juga berkenaan dengan ilmu kalam, apa yang membedakannya dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya'tamidu 'alal kitabi was sunnati wa ijma'is salaf wal ma'qulis sahih al mustanadi ilaiha. Ilmu tauhid itu bersandar penuh pada Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' salaf. Bersandar penuh terhadap Alkitab, As-Sunnah, ijma' salaf dan akal yang sehat. Yang sehat itu artinya yang sejalan dengan Alkitab dan As-Sunnah, bukan malah akal yang menolak, bukan malah akal yang menentang. Itu enggak sehat akal seperti itu. Adapun ilmu kalam, fahuwa ilmun ya'tamidu 'alal alfadhil mantiqiyah. Adalah sebuah disiplin ilmu yang bersandar pada lafaz-lafaz mantik, kecakapan, kepandaian dalam mengolah logika dan kata. Walaupun boleh jadi bertentangan, bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bertentangan atau bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ilmu tauhid ilmun syar'iyyun la bid'ata fihi, wa ilmul kalami ilmun mubtada'un lam ya'rifhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala sahabah wala tabi'un. Ilmu tauhid adalah ilmu syar'i, tidak ada kebid'ahan di dalamnya. Adapun ilmu kalam adalah ilmu yang diada-adakan, tidak pernah dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, begitu juga tabi'un dan tabi'ut tabi'in, ya, begitu juga tabi'un dan tabi'u at-tabi'in. Itu yang kedua, bahwa ilmu tauhid adalah ilmu syar'i. Karena apa? Kalau kita kembali kepada perbedaan yang pertama tadi, ilmu tauhid bersandar penuh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu kalam tidak. Bahkan ilmu kalam adalah sebuah disiplin ilmu yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW. Kalau masalah dunia silahkan, tapi kan celakanya, ya, musibahnya, ilmu kalam ini dipakai untuk beragama, dipakai untuk menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk ilmu dunia silahkan, ya, kalau untuk ilmu dunia silahkan. Kemudian perbedaan yang ketiga, aslu ilmi tauhid mawjudun fil usuril mufaddalah. Prinsip-prinsip ilmu tauhid itu sudah ada pada 3 masa keemasan umat Islam. Prinsip-prinsip dasar-dasar tauhid itu sudah ada pada masa keemasan umat Islam, yaitu 3 masa yang pertama. Masanya sahabat, masanya tabi'in, dan masanya tabi'in. Itu sudah ada ilmu tauhid. Bahkan diajarkan pula oleh Rasulullah SAW langsung, ya, melalui kalimat tauhid yang beliau SAW serukan, yang beliau SAW dakwahkan.
Adapun ilmu kalam falaysa kadzalik, tidaklah demikian. Bal huwa ilmun hadithun natijatu mu'athiratin kharijiyatin bisababi tarjamati kutubil mantiqi wal falsafah. Adapun ilmu kalam adalah ilmu yang tidak ada di 3 zaman atau masa keemasan tersebut. Justru ilmu kalam hadir dari luar negeri kaum muslimin, disebabkan penterjemahan buku-buku filsafat yang datang dari orang-orang kufar, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, atharu ilmi tauhid mahmudah. Efek dari ilmu tauhid itu positif. Wa atharu ilmil kalami fahiya mazmumah. Adapun efek dari ilmu kalam adalah negatif. Negatifnya di mana? Yaitu tadi yang paling jelas, menjadikan si pemiliknya jadi menolak khabar yang jelas-jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejatinya ini juga akidah, hanya saja oleh pemiliknya, pemeluknya tidak dinamai akidah, namun dinamai sebagai ilmu kalam. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah filsafat. Istilah ini dipakai oleh para filosof dan orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah, karena dasar filsafat itu adalah khayalan, rasionalitas fiktif dan pandangan-pandangan khurafat tentang hal-hal yang bersifat ghaib, ya, dari orang-orang yang jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullahnya ilmu filsafat ini justru menjadi mata kuliah wajib, ya. Bukankah begitu? Ya. Jadi mata kuliah wajib. Maka Bapak Ibu sekalian yang sekarang putra-putrinya sedang menempuh pendidikan, ya, S1, S2 yang mesti ketemu sama mata kuliah seperti ini, diingatkan, belajar filsafat hanya sekedar untuk tahu kebatilannya saja, bukan untuk diyakini. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mempelajari keburukan bukanlah untuk melakukannya, akan tetapi untuk tawaqi, preventif, pencegahan. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Dan siapa saja yang tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah, pasti jatuh dalam kesalahan tersebut. Ya, pasti jatuh dalam kesalahan tersebut. Nah, ini perlu dipahamkan, ya, bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang berbahaya bagi keimanan seorang muslim, ya, bagi keimanan seorang hamba, ya. Ya, banyak yang seperti ini bisa kita saksikan, dai-dai yang viral, ya, di tengah masyarakat kita ketika sedang membahas tentang sifat Allah saja, yang menjadi dasarnya filsafat, yang menjadi dasarnya ilmu mantiq, yang menjadi dasarnya ilmu kalam. Terus dikemanakan firman-firman Allah tadi, tsumma stawa 'alal 'arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa, tsumma stawa ilas sama. Dikemanakan? Mau dikemanakan firman-firman Allah tersebut, ya? Dia banggakan seolah si paling filsafat, ya, si paling logis, ya, seakan memang benar-benar membutuhkan ilmu tersebut untuk bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ilmu filsafat dibutuhkan untuk memahami firman Allah, sementara sahabat nggak ada yang tahu ilmu filsafat, hasilnya para sahabat nggak ada yang paham firman Allah, ya. Dan mungkinkah demikian? Sahabat nggak paham firman Allah? Nggak mungkin. Sahabat pasti paham firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa ilmu filsafat sekalipun, ya. Kan mereka benar-benar mengagungkan sekali ilmu filsafat tersebut, seolah
tanpa ilmu filsafat kita tidak bisa memahami Al-Quran. Katakanlah demikian, taruhlah demikian. Lantas bagaimana dengan para sahabat Nabi yang belum kenal sama sekali ilmu filsafat, bahkan mungkin dengar pun belum. Pernah gitu terucap satu kesempatan saja Abu Bakar mengatakan al-falsafah misalnya? Enggak pernah. Ya, Ibnu Abbas, ahli tafsirnya sahabat, mengatakan falsafah, enggak pernah. Apalagi mengetahui seluk-beluk ilmu filsafat. Sekedar menyebut frasa atau kata falsafah saja enggak ada. Ya, maka kita bisa paham bahwasanya untuk memahami Al-Quran bukanlah ilmu falsafah yang kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan adalah tuntunan dari salafun as-salih, sahabat-sahabat Nabi SAW dan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang menjadi panutan bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, tasawuf pakai sod ya. Makanya diberi tambahan huruf H di sini. Kalau pakai sin beda lagi ya, tasawuf. Kalau pakai sin itu adalah orang yang sukanya saufa ya. Saufa itu ntar dulu ya. Nanti deh ya. Besok atau tarsok ya. Kalau nggak ntar ya besok gitu. Itu tasawuf pakai sin. Kalau ini pakai sod, tasawuf. Istilah ini dipakai oleh sebagian kaum sufi, filosof orientalis, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Tentang makna tasawuf itu terlebih dahulu ya. Para ulama berbeda pendapat tentang asal muasal ya penamaan tasawuf ini. Qila hiya nisbatun ila ahli suffah. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf ini adalah penisbatan kepada sekelompok orang yang menjadi penghuni suffah ya, barisan belakang masjid, yang mereka memang tidak punya tempat tinggal di masjid ya. Ada yang mengatakan juga bahwa hiya nisbatun ila safwah. Tasawuf adalah sebuah penisbatan kepada sebuah sikap as-safwah, yaitu pemurnian diri, mirip-mirip seperti tazkiyatun nafs. Wa qila nisbatun ila saffil muqaddam. Bahkan ada yang mengatakan justru tasawuf itu adalah penisbatan kepada orang-orang yang konsisten mengisi saf pertama ya. Macam-macam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi yang menjadi patokan ya untuk mengetahui sebenarnya hakikat tasawuf itu apa, bukanlah hanya sekedar asal mulanya saja, melainkan praktek yang terjadi di lapangan, di tengah-tengah kaum muslimin, terlepas apapun ya hal yang melatar belakanginya. Kemudian juga ada yang menjelaskan bahwa nasya'at tasawuf awwala ma nasya'a bil Basrah. Pertama kali muncul sikap seperti ini, aliran seperti ini di Basrah di Irak. Wa awwalu man bana dairatat tasawuf ba'du ashabi Abdul Wahid bin Zaid min ashabil Hasan al-Basri. Dan yang pertama kali memunculkan gerakan seperti ini adalah kawan-kawannya Abdul Wahid bin Zaid yang merupakan kawannya Al-Hasan al-Basri. Al-Imam Al-Hasan al-Basri ya, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad tamayyazat 'ubbadul Basrah anadzaka bil mubalaghah fit ta'abbud. Di masa tersebut penduduk Basrah dikenal sebagai orang-orang yang berlebihan di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Wa dhaharat fihim madhahiru jadidah lam takun ma'lufatan min qabl. Mulai tampak hal-hal baru yang belum pernah dijumpai di masa-masa sebelumnya di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Fakana minhum man yasqut maghsyiyan alaihi inda sama'il Qur'an. Ada yang tiba-tiba jatuh pingsan ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wa minhum man yakhurru mayyita. Di antara mereka bahkan ada yang sampai menemui ajalnya ketika mendengarkan lantunan
bacaan Quran. Akan tetapi fenomena seperti ini justru tidak menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi sahabat Nabi yang masih ada di saat itu, di antaranya Asma bintu Abi Bakar dan Abdullah bin Zubair. Beliau berdua kana minal munkirina alaihim. Beliau berdua, Asma bintu Abi Bakar dan Abdullah bin Zubair, termasuk sahabat yang mengingkari munculnya fenomena seperti ini. Idh lam takun tilkal madahir fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabah. Karena fenomena seperti ini tidak pernah ada di masa Nabi dan para sahabat. Wa humul a'zam khaufan wal ashaddu wajilan minallahi ta'ala. Padahal Nabi dan para sahabat adalah pasti orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang ini. Ya, kalau dikatakan, wah ini kan bagus malah orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita katakan, sahabat Nabi apa kurang takut sama Allah? Namun apakah sampai ada sahabat Nabi yang demikian keadaannya? Ya, tidak sampai. Hanzalah radhiyallahu anhu saja yang benar-benar ketakutan, ya, ketika belum sampai baca Quran, ya. Ketika mendapati perbedaan dalam dirinya di saat dia bersama Nabi dengan ketika dia tidak bersama Nabi. Dia mengatakan Hanzalah sudah jadi orang munafik. Dirinya sendiri maksudnya, ya. Kemudian ketika dia sedang berkata begitu sendirian, Abu Bakar lewat. Abu Bakar pun bertanya, ada apa kok kamu sampai bilang begitu? Maka Hanzalah menjelaskan, saya kalau sedang bersama Nabi, sedang bermajelis bersama beliau, itu seakan surga dan neraka tampak jelas di hadapan saya. Keimanan saya membumbung tinggi. Tapi begitu pulang ke rumah, main sama keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, perasaan seperti itu tadi seakan-akan mulai hilang, mulai pudar sedikit demi sedikit. Itu kalau bukan kemunafikan apa namanya? Ya ringkasnya begitu. Kata Abu Bakar, demi Allah saya juga mengalami hal yang sama. Bukan Abu Bakar doang, kita juga, ya. Ini tadi keluar dari masjid aja sebentar langsung, ya. Beda rasanya udah, ya. Di sini udah paling soleh ini rasanya ini, ya. Masya Allah. Dan keluar masjid udah beda rasanya, ya. Akhirnya mereka berdua menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan apa yang dialaminya. Kemudian barulah Nabi menjelaskan bahwasanya yang namanya keimanan itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Itu Hanzalah yang sampai begitu. Tapi nggak ada, ya, terjadi seperti apa yang terjadi pada orang-orang tersebut, ya. Kelihatannya bagus. Makanya untuk menilai sesuatu bagus atau tidak dalam agama ini, alat ukurnya itu bukan perasaan, ya. Tapi benar-benar alat ukurnya jelas. Firman Allah, sabda Rasulullah SAW, dan manhajnya sahabat. Karena kalau main perasaan, ya masing-masing kita punya perasaan. Dan perasaan masing-masing kita beda-beda, ya. Ada yang ngelihat kayak gitu, bagus banget, tersentuh, nangis akhirnya ikutan, ya. Ada yang mengatakan, wah itu terlalu lebay lah, berlebihan, gak harus gitu juga kali. Beda-beda. Karena apa? Pakainya perasaan, ya. Pakainya perasaan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Penamaan tasawuf ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah karena merupakan penamaan yang baru lagi diada-adakan. Di dalamnya terkandung igawan kaum sufi, klaim-klaim dan pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam akidah, ya. Dan ini bisa kita lihat, ya, banyak sekali cerita-cerita dusta yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Khurafat lah macam-macam. Dan itu saja yang disampaikan, ya. Tidak ada majelis yang mereka adakan, melainkan pasti ada khurafat yang mereka bawakan, ya. Begitu terus. Sehingga kaum muslimin yang minim ilmu agama akan terperdaya oleh mereka. Wah, ini orang sakti ini, ya. Ini orang soleh, ya. Bukan orang sembarangan, hati-hati sama dia, ya. Nah, ini seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
kita. Dan di antara beberapa poin penyimpangan tasawuf seperti ini, yang pertama adalah al-qawlu bil hulul, keyakinan akidah hululiyah. Wahia bid'atun kufriyah, ini adalah kebid'ahan yang kufriyah yang bisa menyebabkan seorang hamba keluar dari Islam. Akhadhaha an kuffaril Hind, akidah semacam ini diadopsi dari orang-orang kufar Hindu. Hululiyah. Apa yang dimaksud dengan hululiyah? Wa ma'naha indahum anna Allah halun fi makhluqatih falan fisala bainal khaliqi wal makhluk. Yang dimaksud dengan hululiyah bagi mereka adalah bahwa Allah itu menempat, menyatu pada makhluk, tidak terpisah antara keduanya. Walaysa fil wujudi illallah, tidak ada sesuatu yang ada melainkan itu adalah Allah. Ya, sampai di antara mereka ada yang mengatakan saya adalah Allah, Allah adalah saya. Wa hadza ma yusamma bi wahdatil wujud, dan inilah yang dinamakan dengan pemahaman wahdatul wujud. Kayaknya di sini ada ya pemahaman kayak gini, apa namanya? Kayaknya itulah, kurang lebih mirip-mirip sama itu, ya. Menyatunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini akidah sufiyah yang diadopsi dari orang-orang Hindu, ya, orang-orang Hindu. Kemudian yang kedua, al-ghuluwu fis salihin, sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh, ya. Berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Haitsu ya'taqidul ghalluna minas sufiyah annal khalqa ma khalaqa illa li ajlihi wa min nurihi. Ma khuliqa illa li ajlihi wa min nurihi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam huwa qubbatul kaun wa annal khalqa ma khuliqa illa li ajlihi wa min nurihi. Bahkan Nabi SAW pun tidak lepas dari sikap gulu mereka, ya. Mereka meyakini bahwa Nabi SAW adalah kubbahnya semesta alam ini, dan tidaklah semua makhluk diciptakan kecuali hanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah semua makhluk diciptakan melainkan dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kedua, ya, sikap ghulu yang sangat tampak pada orang-orang sufiyah atau berpemahaman tasawuf seperti ini. Bahkan seakan panutan mereka itu adalah orang-orang yang maksum, yang tidak bisa salah, ya, selalu benar apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, ya. Yang lagi ramai belakangan ini siapa namanya? Walid itu, ya. Itu yang kesenggol ini, ya, yang nggak terima. Kalau kita mah santai aja, karena nggak ada kayak gini-gini di kita, kan alhamdulillah, ya. Yang biasanya tersinggung itu yang memang biasanya beneran kejadian, ya. Kalau nggak ada ya udah, buat apa tersinggung, ya. Kita katakan ada yang membela, wah ini bisa mencemarkan nama Islam. Enggak, ini fenomena yang memang ada kok, ya. Fenomena yang memang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Islamnya nggak salah, ya. Islamnya nggak salah, yang salah kaum musliminnya, sebagian kaum musliminnya, ya. Sama seperti pemberitaan belakangan ini yang subhanallah memilukan, ya, ulah oknum sebagian tenaga medis, ya. Ketika ada pemberitaan seperti itu, apakah berarti mencela profesi ahli medis, kedokteran? Kan tidak sama sekali. Hanya sedang menyampaikan bahwa ada fenomena seperti ini. Oknum-oknum yang memanfaatkan profesinya untuk merugikan orang lain. Dalam dunia profesional ada. Di dunia agama juga ada orang-orang yang seperti itu, yang memang menyalahgunakan agama untuk menipu kaum muslimin, yang dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap kita semua. Du'atun ila abwabi jahannam, ya, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam, ya, ada. Jadi sama sekali tidak merusak citra Islam, enggak. Ya, pemberitaan seperti itu justru membuka mata kaum muslimin. Fenomena seperti itu memang ada,
Hingga apa? Kaum muslimin bisa waspada. Sama seperti tadi pemberitaan tentang ulah sebagian oknum tenaga medis tadi. Kan kaum muslimin jadi waspada. Ya, hati-hati terhadap, atau ketika berobat misalnya tidak sendirian dan lain sebagainya, jadi bisa waspada ya. Kemudian yang ketiga, taqsimuddin ila syari'atin talzamul ammah wa haqiqatin talzamul khassah. Fasyari'atu hiya ma yusammunahu al-ilm al-zahir wal haqiqah hiya ma yadda'unahu al-ilm al-batin. Mereka membagi level dalam agama ini menjadi syariat dan hakikat ya. Syariat itu bagi orang awam, hakikat itu bagi orang-orang khusus tertentu di atasnya orang awam. Di mana orang awam masih wajib melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kalau sudah sampai pada derajat hakikat, tidak lagi wajib melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Dan ini tentu tidak benar ya. Nabi SAW setinggi-tingginya wali Allah masih tetap melaksanakan perintah, masih tetap meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal enggak ada yang meragukan dan enggak ada khilaf bahwa wali Allah yang paling tinggi, yang paling agung adalah Rasulullah SAW, tapi nyatanya beliau masih melaksanakan yang Allah perintah dan meninggalkan yang Allah larang, setinggi-tingginya wali. Kemudian poin yang keempat, bina'uhumul ibadata 'alal mahabbati faqat fala ya'budunallaha khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi. Prinsip ibadah mereka hanya dibangun di atas rasa mahabbah saja. Hanya dibangun di atas rasa cinta saja, tanpa disertai rasa harap dan cemas atau takut ya. Sampai ada perkataan ya, kurang lebih redaksinya anak nggak hafal 100%. Kalau aku mengibadahimu karena takut nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Dan kalau aku mengibadahimu karena berharap sorgamu, jauhkanlah aku dari sorgamu. Ya, sampai ada pernyataan seperti itu. Jadi akan ibadah itu cukup dengan rasa cinta saja kepada Allah. Padahal ibadah itu harus dibangun di atas tiga-tiganya. Cinta, kemudian khauf, kemudian roja. Ya, ada rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, ada rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, ada rasa harap ya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya salah satunya saja kemudian mengabaikan yang lain ya. Takut saja yang menjadi dasarnya itu tidak benar. Akan melahirkan keputusasaan seorang hamba terhadap rahmat Allah. Didasari dengan rasa roja saja juga tidak benar. Akan membuat dia terlena dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak perlu melandasi ibadah kita dengan rasa harap kepada Allah, buat apa Allah Subhanahu wa taala banyak iming-imingi kita dengan janji-janji yang indah? Entah janji itu di dunia, entah janji itu di akhirat masuk surga, ya, kenikmatan dalamnya itu kalau bukan untuk diharapkan, untuk diapakan? Cuma buat diketahui saja, kan nggak mungkin. Kalau memang beribadah itu tidak perlu dilandasi dengan rasa takut, buat apa Allah seringkali menakut-nakuti kita dengan hukuman ini dan itu, dengan azab ini dan itu, ya. Dan Nabi SAW pun masih membangun ibadah-ibadah beliau di atas tiga prinsip tersebut. Cintanya kepada Allah, harapnya kepada Allah, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ama wallahi inni atqakum billah wa akhsyakum lahu." Demi Allah, aku ini adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian dan lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Nabi masih takut. Ya. Di akhir surah Al-Kahfi Allah juga mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melaksanakan amal soleh, ya. Nah, ini kekeliruan mereka yang keempat, membangun ibadah mereka hanya di atas prinsip mahabbah. Jadi tidak ada rasa khauf, juga tidak ada rasa roja, ya, dalam ibadah yang mereka laksanakan. Sudah
Isya. Tapi insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.